Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Berharap semua dalam keadaan sehat. Nah, terima kasih banyak kepada semua orang tua, mama, papa, dan juga kakak yang sudah mendampingi anak-anak selama belajar 1 minggu di rumah yang sudah anak-anak bisa lewati. Nah, minggu ini kita sudah masuk dalam minggu yang ketiga. Jadi, minggu yang kemarin kita belajar tentang tema yaitu diri sendiri dan subtema adalah panca indera. Nah, anak-anak, minggu ini kita masih tetap belajar yaitu dengan tema diri sendiri dan subtemanya panca indera. Namun kegiatannya berbeda dengan yang minggu kemarin. Nah, Mem akan menjelaskan kegiatan yang anak-anak kerjakan dengan bahan yang akan disediakan di sekolah. Nah, tetapi ada kegiatan lain yang anak-anak akan mengerjakan bersama dengan mama dan papa ataupun kakak dengan bahan yang ada di rumah. Nah, minggu ini anak-anak akan mendengarkan cerita. Nah, Mem akan bercerita tentang satu cerita. Jadi anak-anak nanti bisa dengar dengan baik apa ya kira-kira cerita dari Mem untuk minggu ini. Oke, baik anak-anak, Mem akan bercerita tentang cerita yang berjudul Katakan Yang Sebenarnya. Nah, di gambar ini ada Titia. Nah, Titia itu mempunyai adik namanya Tobi. Jadi ceritanya adalah pada suatu malam Titia itu menemukan uang di atas meja papanya. Nah, kemudian Titia mengambil uang itu dan menaruhnya di dalam sakunya. Katanya kalau papanya balik dari tempat kerja, Titia akan mengembalikan uang itu kepada papanya. Nah, di sekolah saat istirahat ketika bermain dengan teman-temannya, kemudian Titia melihat teman-teman Titia itu membeli lollipop. Nah, Titia itu merasa gila sekali dan pengen makan sampai air liurnya menetes karena Titia pengen makan permen lollipop yang dibeli seperti teman-temannya. Nah, kemudian ternyata Titia membeli lollipop 2. Nah, dia membelikan 1 buat adiknya. Nah, kemudian Titia memakan lollipop itu enak sekali karena lollipop itu rasa stroberi dan rasa apel. Nah, kemudian pada satu malam sudah sampai ke rumah pada saat makan malam. Kemudian sambil bercerita kepada papanya, papanya bertanya kepada Titia, siapa yang menemukan uang di atas mejanya papa? Kemudian Titia terdiam. Titia tidak berkata satu kata pun kepada papanya pada saat papanya bertanya kepada Tobi dan juga Titia. Kemudian Titia terdiam selama makan malam. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi karena dia akan ketakutan ketika dia akan berkata yang sebenarnya kepada papanya. Nanti dia akan kena disiplin. Setelah selesai makan malam, Titia langsung masuk ke dalam kamarnya. Titia berbaring, tapi Titia tidak merasa tenang dan dia bingung. Apakah dia harus memberitahukan kepada papanya yang sebenarnya? Nah, ketika dia akan memberitahukan, apakah papanya nanti marah dan dia akan kena disiplin? Titia tidak merasa tenang pada saat malam itu. Nah, kemudian Titia langsung teringat nasihat papanya bahwa ketika kita merasa bingung, kita harus bertanya bahwa apa yang Yesus akan lakukan. Jadi Titia teringat kepada pesan-pesan dari papanya, nasihat-nasihat. Setelah itu, akhirnya Titia memberanikan diri bertemu kepada papanya dan dia mengatakan yang sebenarnya kepada papanya. Dan ternyata
selesai bercerita, papanya langsung tersenyum dan memeluk Titia. Karena Titia sudah berani berkata jujur, papanya tidak marah. Namun ada konsekuensinya, yaitu Titia harus membantu mencuci mobil dan juga mengepel lantai untuk membayar kembalian uang yang telah diambil. Jadi uangnya tidak kembali lagi karena Titia sudah beli permen. Nah, setelah selesai semuanya, malam itu Titia berbaring di tempat tidur dan bersyukur kepada Tuhan karena Titia sudah berkata jujur kepada papanya. Bukan hal yang mudah yang dilakukan Yesus, mati di kayu salib untuk dosa kita hingga kita dapat pergi ke surga. Itu juga tidak mudah baginya. Apa yang akan Yesus lakukan? Terus terngiang di pikiran saya selagi saya mulai tertidur. Nah, bukan hal yang mudah pengorbanan Yesus, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa masuk ke surga. Nah, cerita ini mengajarkan kita untuk berkata jujur. Jadi anak-anak, jadi ketika melakukan satu kesalahan jangan takut. Jadi harus berani berkata jujur, berani mengatakan yang sebenarnya apa yang kita sudah lakukan, entah itu kepada papa, mama, dan juga kakak di rumah. Terima kasih. Oke, anak-anak memang akan menjelaskan kegiatan yang anak-anak kerjakan bersama mama dan papa dengan bahan yang diberikan dari sekolah. Jadi ini adalah gambar mata, ada gambar lidah, ada gambar hidung, ada gambar telinga, dan ada gambar tangan. Nah, anak-anak akan memasangkan gambar panca indera sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau mata itu berarti untuk melihat apa? Pemandangan yang indah, yang cantik, dan yang rapi. Jadi, anak-anak akan memasangkan di sini. Kemudian, ini ada gambar lidah. Ini ada gambar lidah. Nah, di sini ada anak yang makan es krim. Jadi anak-anak akan memasangkan sesuai dengan fungsinya. Jadi merasakan. Dan kemudian ini ada gambar hidung. Jadi gambar hidung itu fungsinya untuk mencium bau busuk atau bau wangi. Jadi ini ada gambar anak-anak mencium bunga mawar. Jadi ini hidung fungsinya untuk mencium bau yang wangi ataupun bau yang tidak wangi seperti itu. Dan kemudian ini ada gambar telinga. Jadi telinga itu fungsinya untuk mendengarkan. Jadi mendengarkan, contohnya di sini ada gambar radio dan anak kecil. Jadi anak itu sedang mendengarkan radio. Jadi itu fungsi telinga untuk mendengar. Jadi dipasang di sini. Ini gambar ini. Kemudian ini yang terakhir ada gambar tangan. Jadi tangan itu fungsinya untuk meraba atau mengangkat atau memegang sebuah benda. Jadi ini ada anak kecil, dia lagi memegang kotak. Jadi fungsi tangan itu meraba atau memegang sebuah benda yang akan diangkat. Nah, oke, selesai. Nah, kita akan lanjut untuk kegiatan yang selanjutnya. Jadi di sini ada tebalkan garis tegak putus-putus. Jadi anak-anak lihat ini garisnya kok titik-titik. Jadi anak-anak akan menebalkannya menggunakan pensil. Jadi nanti minta bantuan kepada mama dan papa jika mungkin anak-anak masih kaku untuk memegang pensil yang benar. Jadi anak-anak bisa Oke, baik anak-anak, kita akan melanjutkan kegiatan kita
Nah, di sini ada bentuk lingkaran. Jadi ini bentuk lingkaran. Nih, jadi dalam lingkaran ini anak-anak akan menggambar bagian-bagian wajah. Jadi nanti minta bantuan kepada orang tua. Mungkin anak-anak belum bisa kira-kira bagian-bagian wajah itu apa-apa saja. Jadi ini ada alis, ada mata, ada hidung, ada mulut. Jadi itu adalah kegiatan yang anak-anak kerjakan. Nah, untuk selanjutnya, jadi nanti Mem akan bagikan kertas kosong seperti ini. Nah, di kertas kosong ini anak-anak akan mengerjakan menciplak telapak tangan. Jadi telapak tangan itu ada tangan kiri, ada juga tangan kanan. Jadi nanti sekali lagi minta kepada orang tua, mama, papa ataupun kakak untuk bisa membantu anak-anak. Jadi ini yang Mem sudah buat. Jadi seperti ini contohnya. Jadi bisa menggunakan pensil warna. Jadi nanti pensil warnanya Mem akan bagikan di hari Senin ketika orang tua mengambil materi. Jadi itu adalah kegiatan yang anak-anak kerjakan dengan bahan yang disediakan di sekolah, dari sekolah. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya anak-anak akan mengerjakan bersama mama dan papa dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Jadi memperharap anak-anak masih semangat untuk belajar di rumah bersama mama dan papa. Nah, nanti setelah selesai anak-anak mengerjakan semua tugas yang akan memberikan, jangan lupa semua lempar kertas seperti ini yang sudah anak-anak kerjakan dimasukkan kembali ke dalam map. Semua alat tulis yang anak-anak gunakan dimasukkan kembali ke dalam map. Nanti hari Senin orang tua akan mengembalikan lagi dan Mem akan kasih nilai dengan apa yang anak-anak sudah kerjakan. Terima kasih banyak kepada orang tua yang sudah setia mendampingi anak-anak di rumah, papa, mama ataupun kakak. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini tetap semangat bagi anak-anak yang belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Bye.